Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel Ematek. Di video kali ini kita akan unboxing sebuah smartphone terbaru dari Infinix, yaitu Infinix Smart HD 2021. Nah, ini adalah HP termurah dari Infinix untuk saat ini, yaitu cuma 999.000 aja. Itu untuk harga flash sale ya, tapi saya lihat di luar flash sale itu harganya nggak terpaut jauh. Dan di harga segitu menurut saya HP ini punya spesifikasi yang cukup menarik ya. Dan yang paling menarik itu adalah punya baterai berkapasitas lumayan gede 5000 mAh. Untuk yang lain nanti kita lihat lebih jauh dan kita pindah ke meja unboxing. Dan seperti ini untuk penampakan boxnya, ini khas Infinix banget berwarna hijau. Di sini ada gambar si HP-nya Infinix Smart HD 2021 DTS 5000 mAh 4G LTE 32 GB, ini maksudnya ROM. Kemudian di bagian belakang ada keterangan spesifikasi yang cukup lengkap, memori 32 GB, terus 2 GB untuk RAM, 2 GB ya. Baterai dari tadi udah saya bilang 5000 mAh, operating system Android 10 Go Edition, kamera depan 5 megapiksel, belakang 8 megapiksel, prosesor MT6761D, terus display 6,1 inch HD plus, resolusi 720x1560, sensor bla bla bla. Dan ini ada icon spesifikasi yang pada intinya sama aja dengan yang kita baca di atasnya. Oke, langsung kita buka aja, ini masih tersegel. Oke, dan seperti ini di dalamnya, ini langsung disambut oleh si HP-nya. Kita taruh dulu. Kemudian di sini ada kitab-kitab. Saya yakin ini kebanyakan orang nggak akan baca untuk di zaman sekarang. Terus ada screen protector. Nah, di sini kita dapat bonus ini hard case ya, ini bukan soft case. Lumayan keras tapi nggak begitu tebal. Warnanya transparan, lumayan banget untuk ukuran HP murah. Kemudian ada kepala charger yang punya output 5 volt 1,2 ampere. Outputnya memang kecil ya. Dan baterai ini kan gede, 5000 mAh, pasti itu ngecasnya lama. Dan yang terakhir ini ada kabel USB. Ini nggak usah kita lepas, yang pasti tipenya masih micro USB. Oke, ini kita kesampingkan dulu. Dan kita lihat di HP-nya. Ini yang saya suka dari Infinix itu, plastik yang menempel di layar itu colorful. Ini kita lepas, asik. Dan di bagian belakang ini nggak ada plastik yang menempel. Wow, untuk ukuran HP 999.000 ini kelihatan keren ya. Ada motif seperti huruf V. Kalian bisa lihat sendiri. Wow. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power, di atasnya ada tombol volume rocker. Di sisi atas ada lubang jack audio 3,5 mm, di sisi kiri ini kosong, nggak ada apa-apa. Kemudian di bagian bawah ada lubang untuk mikrofon dan port micro USB. Lubang speaker ditaruh di bagian belakang. Di sini ada tulisan Smart Designed by Infinix. Ada sensor pendeteksi di jari, tulisan Infinix, dan ini cuma satu kamera aja ya. Yang satunya ini bukan kamera. LED flash, ini dual LED flash. Dan desain kamera seperti ini kalian pasti udah bisa tebak ya, ini mengarah kemana. Ya memang zaman sekarang itu banyak yang pakai desain kamera seperti ini. Kemudian di bagian depan ini layarnya 6,1 inch. Untuk di zaman sekarang ini terbilang compact, yang rata-rata itu udah di 6,5 inch. Ada kamera, lubang untuk earpiece. Oh ya, untuk back covernya ini bisa dibuka ya. Tadi lupa belum nyebut kalau bahannya ini dari plastik. Nah, ini meskipun back covernya bisa dibuka, tapi baterainya nggak bisa dilepas. Dual SIM aktif plus micro SD. Oke, langsung kita nyalakan aja. Ini coba kita pasangkan hardcase-nya ya. Ya, lumayan ya buat proteksi back cover. Dan oke, ini sudah melewati setup wizard dan juga sudah saya install beberapa aplikasi tambahan. Seperti biasa, langsung kita coba aja untuk performa sensor mendeteksi jarinya.
Oke, di sini memang performanya nggak begitu cepet ya, tapi udah akurat banget. Dan untuk harga HP di bawah sejuta, kurang 1000. Ini udah lumayan banget punya sensor media sidik jari. Nah, untuk layar di sini memang compact 6,1 inch dan memang untuk ruang hitam di sekeliling layarnya itu terlihat masih cukup tebal. Ya, khas HP murah. Tapi untuk kualitas ini udah termasuk bagus ya, warnanya itu kelihatan masih tajam. Nah, untuk UI di sini pakai Android Go Edition, tapi itu Android Go Edition dari XOS ya, bukan pure Android Go Edition. Dan di sini masih ada beberapa aplikasi bloatware bawaan, tapi nggak sebanyak di XOS yang versi standar ya. Tapi ini sebagian itu bisa dihapus. Nah, ini bisa dihapus, ini juga bisa, terus ini juga bisa, dan lain-lain. Oke, kita cek di setelan, terus masuk ke sistem. Nah, dia XOS Dolphin versi 6.2.0. Ini versi Androidnya 10. Ini keterangan spesifikasi. Oke, langsung kita cek aja di aplikasi yang sudah saya install. Pertama, ini ada AIDA 64 sistem. Ini RAM-nya 2 GB, yang tersedia masih sekitar, ini masih aplikasi bawaan yang berjalan ya. Ini tersedianya itu masih 900 MB. Memang longgar karena di sini ya pakai Android Go Edition. Terus untuk internal storage dari 32 GB yang bisa kita pakai itu sekitar 24 GB. Di bagian CPU ini pakai MediaTek Helio A20 4 kali RAM Cortex A53, clock speednya 1,8 GHz, fabrikasinya udah 12 nanometer. Nah, ini yang pasti bakal hemat banget ya baterai seharusnya, karena ya masih quad core bukan octa core. Dan di situ memang nggak butuh daya lebih di bagian performa karena ya bukan prosesor yang kenceng yang memang butuh daya lebih. Oke, untuk layar resolusinya 720x1560 atau HD+, GPU Power VR ROG GE8300. Terus untuk kelengkapan sensor, kira-kira di sini punya apa aja ya? Nah, untuk sensor di sini memang minim ya, nggak ada sensor gyroscope, orientasi, magnet juga nggak ada. Tapi ya di sini masih ada sensor cahaya. Ini memang brightness-nya terlalu kecil ya. Nah, ini kelihatan lebih cerah. Kemudian kita cek, nah skor AnTuTu kira-kira dapat berapa Helio A20. Nah, di sini skornya itu dapat di 70 ribuan ya, dengan rincian seperti ini. CPU 27 ribuan dan GPU 3900-an. Tapi sepengalaman saya Helio A20 ini untuk bermain game seperti Mobile Legends itu malah lebih mumpuni dibanding Snapdragon 435 yang di situ punya skor GPU lebih tinggi ya. Di sini lebih stabil dan itu nggak sering patah-patah. Kalau di Redmi 4X kemarin itu main Mobile Legends di settingan yang paling rendah aja dengan mode high frame rate nyala, itu main bentar aja udah disuruh matiin mode HFR. Dan disitu memang banyak terjadi frame drop ya. Kemudian kita cek untuk multi sentuh, kira-kira ini mendukung sampai berapa? Nah, di sini udah cukup banget, mendukung hingga 5 titik sentuhan. Terus kita coba untuk main real drum. Kira-kira respon layarnya itu enak apa enggak, terus ada delay apa enggak. Nah, di sini untuk respon layarnya itu udah lumayan enak ya untuk harga HP di kelasnya. Di sini delaynya itu ya masih kerasa tapi sedikit aja. Tapi kalau kalian nggak teliti itu nggak akan kerasa. Oke, kita lanjut ke bagian kamera. Ini kamera belakang 8 megapiksel dan depan itu 5 megapiksel. Nah, di sini untuk UI-nya itu pakai punya XOS tapi yang versi Go ya. Di sini memang minim banget untuk fitur-fiturnya, ada video, terus AI cam, mode cantik, potret, dan panorama. Ini nggak ada mode manual. Untuk video kita lihat ya. Ini bisa merekam hingga resolusi 1080.
Untuk depan ini sama di resolusi 1080. Dan ternyata di sini punya LED flash ya untuk kamera depan. Ini coba kita nyalakan. Nah, seperti ini. Dan untuk hasilnya saya tadi udah coba ya. Itu hasilnya sudah terbilang bagus untuk ukuran resolusi 8 megapiksel. Itu kalau dibandingkan dengan 13 megapiksel brand lokal masih lebih bagusan 8 megapiksel dari Infinix Smart HD 2021. Daripada penasaran untuk hasilnya seperti apa, kalian bisa lihat sebagai berikut. Sea for a getaway, car top down, and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Oke, ini adalah hasil perekaman video dari kamera belakang Infinix Smart HD 2021. Sebenarnya kalau soal ketajaman, ini udah termasuk bagus ya untuk ukuran lensa 8 megapiksel. Tapi memang di sini nggak ada yang namanya stabilizer, jadinya memang goyang. Tapi wajar aja, dari harga aja itu udah murah. Ini kondisinya lagi mendung, kayaknya mau hujan nih. Dan ini adalah hasil perekaman video dari kamera depannya yang sama-sama bisa merekam hingga resolusi Full HD. Dan untuk ukuran lensa 5 megapiksel di sini juga termasuk lumayan hasilnya. Oke, di sini kita coba untuk bermain game Mobile Legends ya, sesuai dengan speknya aja lah ya. Karena cuma punya RAM 2 GB dan prosesornya pakai MediaTek Helio A20. Jadi nggak usah ngarep untuk bermain game Genshin Impact. Itu ngarepnya ketinggian, nggak usah ngayal. Di sini secara default grafiknya seperti ini, dapat di medium. Dan secara default juga ini mode high frame rate udah nyala ya. Oke, ini mode SD kita coba nyalakan. Lainnya secara default aja. Nah, ini memang saya sengaja pindah ke ruang tamu karena di kamar itu lagi gerah banget. Itu pun juga sinyalnya agak susah kalau di kamar karena ya tertutup. Ini pindah di ruang tamu aja. Main di mode klasik. Nah, ini udah masuk ke dalam game. Kita beli jungle dulu. Oke. Tadi mode frame rate nyala di settingan medium ya. Nah, ini kalau di awal jalan seperti ini masih enak sih ya, dibanding kemarin itu Redmi 4X yang pakai Snapdragon 435. Itu meskipun skor GPU-nya tinggi, lebih tinggi dari ini yang dapat 8 ribuan, ini cuma dapat 3 ribuan. Ini di awal-awal masih enakan ini. Nanti kita coba main satu match gimana itu masih enak apa enggak. Tapi kemarin tuh main di Vivo bukan Vivo sih, Wiko Y61 yang pakai prosesor sama. Itu enak banget ya. Meskipun di set yang paling tinggi yaitu high dengan mode frame rate nyala, itu minim banget frame drop. Pakai prosesor sama. Cuma di situ resolusi layarnya itu kecil, jadi beban GPU itu nggak begitu terbebani ya. Cuma 480, kalau ini 720. Ayo, aduh. Mundur. Mundur. 3 orang tuh. Untuk layar enak ya responnya. Itu dipencet langsung respon, nggak kerasa delay. Bukan YouTuber gaming kayak gini, main sambil bicara. Itu jadi bingung, kurang fokus.
Maaf ya, maaf. Mati, 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 mati. Mati. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Tarno jadi apa? Jadi apa? Mundur aja lah. Di sini enak ya. Itu main Harley bolak-balik itu responnya enak. Kalau perasaan saya itu buat main Fanny juga enak sih. Jadi kalau dulu aja lah. Nah di sini di settingan menengah bawahnya tadi ini masih enak banget. MediaTek Helio H20. Nah skor GPU-nya aja, yang skor GPU-nya ini cuma dapat 3000-an. Tapi nyatanya lebih enak dibanding 8000 GPU Adreno 505 di Redmi 4X yang pakai Snapdragon 435. Ulti dapat balik, mati. Ini lagi. Tuh ini nutupin tulisan janggalnya. Mati, duh. Tak kira yang mati itu, nyata temen. Maju. Gimana? Ini mati saya. Mundur aja lah. Kabur aja, recall dulu. Karena kalau kena ulti Hayabusa ini pasti mati saya. Dapat kill 3. Duitnya masih 2200. Duh. Ini siapa sih yang mati mulu? Aku itu mati 4. Ini kill enggak, assist juga enggak. Oh, mati lagi tuh. Oh enggak, ternyata kill juga. Nah, ini dapat. Mau buy one loh, kabur aja dah. Nah, ada ya apa enggak ya? Ternyata enggak ada. Makan dulu dah. Ini ngeselin banget sih si Esmeralda. Ini harus dikeroyok nih. Mati kau. Kabur orangnya. Mati. Enak banget ya untuk kontrol layarnya. Ini nggak kerasa delay. Enak banget. Balik. Ini kena ulti Haya mati nih. Lah recall aja lah, recall. Balik aja lah. Ketimbang jadi tuh ultinya one bener kan, jadi kan. Kabur. Main udah 11 menit ya, kalian bisa lihat di sini. Dan suhunya di sini juga nggak panas, tergolong adem, cuma anget-anget ayam.
Hampir ketusuk sama si Silong. Balik. Enak banget HP ini buat main Mobile Legends ya. Touchscreen-nya itu responsif. Baliklah, balik daripada jadi si Wan nggak mati juga. Zilong. Main sampai kalah aja. Dapat lagi, dapat dua. Dapat. Main pakai skill, meskipun level kalah, tapi masih bisa kill. Maju terus. Mumpung musuhnya ini yang hidup cuma satu ya. Terus los. Balik aja. Ini password juga tergolong masih aman ya. Kucek. Itu hero baru namanya siapa? Saya lupa. Mati. Tuh nggak mati. Tiga dua yang mati banyak siapa? Wah, 12 Pakuito. Beban. Rata ulti sama si Wan. Udah main sampai kalah aja dah. Udah kalah. Ini udah main selama 15 menit lebih ya. Dan di sini suhunya masih tergolong adem. Sayangnya untuk termoganya ada di kamar, malas untuk ambil. Di sini tergolong adem, cuma hangat-hangat. Jauh lebih panas di Redmi 4X kemarin ya. Itu panas banget. Gak ada 10 menit udah panas banget. Infinix Smart SD 2021 punya baterai yang kapasitasnya itu gede 5000 mAh. Yang pasti itu bakal awet banget ya, karena ya pakai prosesor yang cuma quad core yaitu Helio A20 yang memang disitu terkenal dengan hemat dayanya. Nah, untuk harga 999 ribuan, bagaimana menurut kalian? Silahkan tambahkan di kolom komentar. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.